Bulan Rajab seakan semakin mendekatkan kita pada puncak penghambaan. Setelah berbagai amalan lahir dan batin dijalankan dengan penuh harap, kini tibalah pada satu amalan yang seringkali dianggap sederhana, tetapi justru memiliki daya gugur yang luar biasa terhadap beban hidup, termasuk himpitan utang yang terasa mencekik dada. Amalan ini bukan sekedar ritual, melainkan sikap hidup yang menuntut kejujuran hati, kelapangan jiwa, dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan tersebut adalah memperbanyak sedekah dan menunaikan hak orang lain, meskipun dalam kondisi sempit. Banyak orang beranggapan sedekah hanya pantas dilakukan ketika seseorang memiliki kelapangan rizki. Padahal, dalam banyak riwayat dan kisah para salaf, justru sedekah di saat sulit menjadi pembuka pintu pertolongan yang paling cepat. Bulan Rajab, sebagai bulan yang dimuliakan, menjadi waktu yang sangat istimewa untuk melatih keikhlasan ini. Dalam perspektif spiritual, utang bukan hanya perkara angka dan nominal. Ia adalah beban batin, kegelisahan yang menggerogoti ketenangan, bahkan kadang menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengingatkan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena utangnya. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya mengajarkan cara mencari rizki, tetapi juga membersihkan sebab-sebab yang menghambat kelapangan rizki. Sedekah menjadi salah satu kunci utamanya. Di bulan Rajab, sedekah memiliki nilai yang berlipat, bukan semata karena jumlahnya, tetapi karena waktu dan niatnya. Sedekah bisa berupa uang, makanan, bantuan tenaga, bahkan senyum dan doa tulus kepada sesama. Yang terpenting adalah niat untuk mencari ridho Allah dan keyakinan bahwa apa yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta, justru menambahkannya dalam bentuk yang sering tak disangka-sangka. Banyak kisah nyata beredar di tengah masyarakat. Seorang pedagang kecil yang terlilit utang bertahun-tahun memutuskan di bulan Rajab untuk rutin bersedekah setiap subuh, meski hanya dengan 1.000 atau 2.000 rupiah. Ia niatkan sedekah itu sebagai wasilah agar Allah melapangkan jalannya. Tak lama berselang, usaha yang semula sepi mulai ramai. Pintu rizki terbuka dari arah yang tak pernah ia perhitungkan. Dan utang yang terasa mustahil dilunasi perlahan menemukan jalannya sendiri untuk terselesaikan. Secara ruhani, sedekah membersihkan hati dari sifat kikir dan ketakutan akan kekurangan. Ketika hati bersih, doa menjadi lebih mudah naik ke langit. Inilah yang sering luput disadari banyak orang. Mereka rajin berdoa agar utang lunas, tetapi masih berat melepas sebagian kecil dari apa yang dimiliki. Bulan Rajab menajarkan keberanian spiritual, berani memberi di tengah kekhawatiran, dan percaya penuh kepada janji Allah. Selain sedekah, menunaikan hak orang lain juga menjadi bagian penting dari amalan ini. Jika seseorang masih memiliki kemampuan meski sedikit untuk mencicil utang, maka melakukannya dengan niat baik adalah ibadah besar. Bahkan jika belum mampu membayar, menyampaikan niat baik, meminta maaf dengan tulus, dan menjaga amanah komunikasi adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah. Kejujuran dalam urusan utang menjadi magnet pertolongan ilahi. Dalam konteks bulan Rajab, para ulama juga menganjurkan untuk memperbanyak doa khusus agar dilapangkan rizki dan diselesaikan urusan utang. Doa-doa yang dibaca setelah sedekah atau sholat malam di bulan Rajab diyakini memiliki kekuatan spiritual yang besar, karena dilakukan di waktu yang dimuliakan. Doa-doa tersebut bukan mantra, melainkan pengakuan kelemahan hamba di hadapan Robnya. Narasi tentang amalan-amalan penghapus utang di bulan Rajab pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan besar. Islam tidak memisahkan antara usaha lahir dan batin. Sholat, puasa sunnah, istighfar, doa dan sedekah adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Ketika semua dijalankan dengan konsisten dan ikhlas, pertolongan Allah datang bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga ketenangan hati, jalan keluar, dan keberkahan hidup. Bulan Rajab menjadi momentum evaluasi, bukan hanya tentang seberapa besar utang yang dimiliki, tetapi juga tentang seberapa dekat hati ini kepada Allah. Sebab seringkali masalah keuangan hanyalah gejala, sementara akar masalahnya adalah jauhnya hati dari Sang Pemberi rizki.
Rajab hadir untuk menarik kembali hati yang lalai, mengajak hambanya pulang sebelum memasuki bulan-bulan besar berikutnya. Sebagai penutup, pesan ini penting untuk direnungkan bersama. Jika hari ini utang terasa begitu berat, jangan hanya fokus pada angka dan tenggat waktu. Mulailah dengan membersihkan hati, memperbaiki ibadah, dan menghidupkan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab. Sedikit demi sedikit, dengan istiqomah dan tawakal, Allah akan menunjukkan jalan yang tak pernah terlintas dalam pikiran. Karena pada akhirnya, utang bukan hanya tentang bagaimana cara melunasinya, tetapi tentang bagaimana seorang hamba kembali belajar bergantung sepenuhnya kepada Robnya. Dan bulan Rajab, dengan segala kemuliaannya, adalah untangan terbuka dari Allah bagi siapa saja yang ingin dibebaskan dari beban dunia dan dipersiapkan menuju keberkahan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika saya katakan bahwa hutang yang selama ini membuat Anda sulit tidur, cemas setiap pagi, dan merasa hidup terus dikejar-kejar, ternyata bukan hanya soal uang. Bagaimana jika masalah hutang yang Anda hadapi hari ini sebenarnya adalah panggilan langit agar Anda kembali memperbaiki diri dan menjemput pertolongan Allah di bulan yang dimuliakan, bulan Rajab. Inilah yang sedang menjadi perhatian banyak kalangan umat Islam saat ini. Di tengah tekanan ekonomi, naiknya kebutuhan hidup dan sulitnya lapangan pekerjaan, bulan Rajab datang membawa pesan yang tidak biasa. Sebuah pesan spiritual yang kuat, menggugah, sekaligus menenangkan, bahwa tidak ada beban hidup yang dibiarkan Allah tanpa jalan keluar. Rajab bukan sekedar penanda pergantian bulan dalam kalender Hijriyah. Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Bulan di mana dosa terasa lebih berat, namun pahala juga dilipat gandakan. Bulan yang oleh para ulama disebut sebagai bulan pembuka pintu langit, tempat doa-doa yang lama terpendam mulai menemukan jalannya. Bagi mereka yang hidup dalam kelapangan, Rajab mungkin hanya terasa sebagai pengingat menuju Ramadan. Namun bagi orang-orang yang terlilit hutang, Rajab seringkali terasa berbeda. Ada harapan yang muncul diam-diam. Ada keyakinan yang perlahan tumbuh bahwa mungkin, hanya mungkin, bulan inilah awal dari berakhirnya kesempitan yang selama ini menghimpit. Data menunjukkan masalah hutang bukan lagi persoalan individu semata. Ia telah menjadi fenomena sosial. Hutang konsumtif, hutang usaha, hingga hutang darurat karena sakit dan kebutuhan keluarga membuat banyak orang hidup dalam tekanan psikologis yang berat. Tak sedikit yang mengaku lebih takut pada penagih hutang dibanding takut kepada dosa, karena rasa cemas yang terus menghantui. Dalam kondisi seperti inilah, agama hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menuntun. Islam tidak menutup mata terhadap realitas hutang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan betapa seriusnya perkara hutang, hingga ruh seseorang bisa tertahan karenanya. Namun di saat yang sama, Islam juga menawarkan jalan keluar yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual. Bulan Rajab menjadi momentum penting untuk memulai perjalanan itu. Bukan dengan janji instan, bukan dengan klaim keajaiban palsu, tetapi dengan amalan-amalan yang telah diwariskan para ulama, dipraktikkan para salaf, dan terbukti mengubah kehidupan banyak orang. Bulan Rajab sering disebut sebagai bulan menanam. Apa yang ditanam di bulan ini akan disiram di Sya'ban dan dipanen di Ramadan. Maka pertanyaannya, apa yang telah kita tanam selama ini? Apakah keluhan, keputusasaan dan amarah? Atau justru doa, istighfar, dan harapan kepada Allah? Bagi mereka yang sedang dibelit hutang, Rajab adalah momen untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku terlalu bergantung pada manusia hingga lupa mengetuk pintu langit? Banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun tetap merasa rezekinya sempit. Banyak yang berusaha jujur, namun jalannya terasa buntu. Disinilah Rajab hadir sebagai pengingat bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal keberkahan.
Dan keberkahan seringkali lahir dari amalan yang tampak sederhana, namun dilakukan dengan keikhlasan dan konsistensi. Para ulama sepakat bahwa Rajab adalah bulan istighfar, bulan kembali, bulan membersihkan diri dari dosa-dosa yang mungkin menjadi penghalang datangnya rezeki. Karena dalam banyak nasihat disebutkan, dosa bukan hanya menghapus pahala, tetapi juga bisa menahan rezeki. Tak sedikit orang yang bersaksi bahwa ketika mereka mulai memperbaiki hubungan dengan Allah di bulan Rajab, hidup mereka perlahan berubah. Bukan karena uang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi karena hati mereka menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan keputusan hidup menjadi lebih bijak. Dari situlah jalan keluar mulai terlihat. Rajab juga mengajarkan tentang harapan. Harapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, sekalipun hamba itu merasa telah terlalu jauh melangkah. Bahkan bagi mereka yang terjerat hutang akibat kesalahan masa lalu, Islam membuka pintu taubat seluas-luasnya. Dalam sebuah ungkapan ulama disebutkan, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk. Kalimat ini terasa sangat relevan bagi mereka yang sedang berjuang melunasi hutang, karena seringkali solusi datang bukan dari arah yang kita rencanakan, melainkan dari arah yang Allah kehendaki. Rajab juga menjadi waktu yang tepat untuk menata ulang niat. Bukan hanya niat untuk melunasi hutang, tetapi niat untuk hidup lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Karena hutang yang diberkahi adalah hutang yang diniatkan untuk dilunasi, bukan dihindari. Dalam liputan religi kali ini, kami akan mengajak Anda menelusuri 5 amalan utama yang diyakini para ulama sebagai jalan penghapus hutang, khususnya jika diamalkan dengan sungguh-sungguh di bulan Rajab. Amalan-amalan ini bukan ritual mistis, bukan pula janji kosong, melainkan praktik ibadah yang berakar kuat dalam ajaran Islam. 5 amalan ini telah menjadi pegangan banyak orang di saat mereka berada di titik terendah hidupnya. Saat usaha terasa buntu, saat pintu-pintu dunia tertutup, saat satu-satunya harapan hanyalah mengetuk pintu langit. Namun perlu ditekankan sejak awal, amalan-amalan ini bukan pengganti usaha. Islam tidak mengajarkan pasrah tanpa ikhtiar. Sebaliknya, amalan-amalan ini adalah penguat usaha, penjernih niat, dan penarik keberkahan agar setiap langkah yang diambil tidak sia-sia. Rajab adalah panggilan untuk memulai kembali. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Karena seringkali perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk kembali mendekat kepada Allah. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh membahas satu persatu amalan tersebut, mari kita luruskan niat. Bahwa apa yang akan kita bahas bukan sekedar teori, tetapi ajakan untuk praktik nyata. Bukan sekedar informasi, tetapi panggilan perubahan. Jika saat ini Anda sedang terlilit hutang, merasa hidup sempit, dan hati penuh kecemasan, maka liputan ini bukan kebetulan hadir di hadapan Anda. Bisa jadi, ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini Anda panjatkan dalam diam. Rajab telah datang. Pertanyaannya, apakah kita siap menyambutnya dengan perubahan, atau kembali melewatinya tanpa makna? Di balik semua kesulitan hidup yang dialami manusia, Islam selalu mengajarkan satu pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup, pintu ampunan Allah. Dan di bulan Rajab, pintu itu terbuka lebih lebar dari biasanya. Inilah sebabnya mengapa para ulama menempatkan istighfar sebagai amalan pertama dan paling mendasar bagi siapapun yang sedang terhimpit masalah, termasuk lilitan hutang yang terasa tak berujung. Istighfar seringkali dianggap remeh. Banyak orang melafazkannya sekadar kebiasaan, tanpa benar-benar menghadirkan kesadaran di dalam hati. Padahal istighfar bukan hanya tentang meminta ampun atas dosa-dosa yang tampak, tetapi juga dosa-dosa yang tidak disadari, termasuk kelalaian, kesombongan halus, dan ketergantungan berlebihan pada dunia. Para ulama menjelaskan, rizki tidak selalu tertahan karena kurangnya usaha, tetapi sering tertahan karena dosa yang belum disucikan. Dalam konteks ini, hutang yang menumpuk bisa jadi bukan semata-mata akibat kesalahan finansial, melainkan sinyal agar seseorang berhenti sejenak dan menata kembali hubungannya dengan Allah. Bulan Rajab menjadi momentum yang sangat tepat untuk itu. Rajab dikenal sebagai bulan istighfar,
Bahkan para salaf terdahulu memperbanyak istighfar di bulan ini dengan jumlah yang jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya. Mereka meyakini istighfar di bulan Rajab memiliki daya bersih yang luar biasa, membersihkan hati sebelum memasuki Sya'ban dan Ramadan. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang beristighfar akan diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji ini bukan metafora, melainkan realitas yang telah disaksikan oleh banyak orang yang bersungguh-sungguh mengamalkannya. Bagi mereka yang terlilit hutang, istighfar menjadi amalan yang menenangkan jiwa. Di saat pikiran dipenuhi kecemasan tentang cicilan, tagihan, dan tenggat waktu, istighfar menghadirkan kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui setiap beban yang dipikul hambanya. Namun, istighfar yang dimaksud bukan istighfar yang tergesa-gesa, bukan istighfar yang sekadar menjadi pelengkap zikir setelah sholat. Istighfar yang menjadi penghapus kesempitan adalah istighfar yang dilakukan dengan 3 unsur utama: kesadaran, penyesalan, dan tekad kuat untuk memperbaiki diri. Kesadaran bahwa selama ini mungkin ada hak Allah yang terabaikan, penyesalan atas kesalahan masa lalu, baik dalam pengelolaan harta maupun dalam sikap hidup, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi pola yang sama jika kelak diberi kelapangan. Di bulan Rajab, istighfar dianjurkan untuk diperbanyak di waktu-waktu tertentu, setelah sholat fardu, di sepertiga malam terakhir, dan di waktu pagi sebelum memulai aktivitas. Banyak ulama menyarankan membaca istighfar minimal 100 kali sehari, namun dengan hati yang hadir, bukan sekadar hitungan angka. Menariknya, banyak orang yang mengaku bahwa setelah mereka memperbanyak istighfar secara istiqomah, cara pandang mereka terhadap hutang berubah. Mereka tidak lagi melihat hutang sebagai kutukan, melainkan sebagai ujian yang bisa mendewasakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Perubahan batin inilah yang seringkali menjadi awal perubahan lahir. Ketika hati menjadi lebih tenang, keputusan yang diambil pun menjadi lebih bijak. Seseorang mulai menata ulang keuangan, berkomunikasi lebih jujur dengan pihak yang memberi hutang, dan mencari solusi dengan kepala dingin bukan dengan kepanikan. Istighfar juga mengikis rasa putus asa. Dalam kondisi tertekan, manusia cenderung merasa sendirian. Namun istighfar mengingatkan bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan lebih dekat dari urat leher hambanya. Kedekatan inilah yang memberi kekuatan untuk bertahan dan terus berusaha. Di berbagai majelis ilmu, sering diceritakan kisah orang-orang yang terjerat hutang besar, lalu menjadikan istighfar sebagai amalan utama mereka di bulan Rajab. Tidak semua kisah berakhir dengan pelunasan instan, tetapi hampir semuanya berakhir dengan satu hal, yang sama: ketenangan hati dan terbukanya jalan solusi. Ada yang mendapatkan kemudahan di pekerjaan, ada yang dipertemukan dengan orang yang membantu tanpa diminta, ada pula yang diberi kelapangan dengan cara dicukupkan kebutuhannya, sehingga hutang tidak lagi terasa menakutkan. Inilah keajaiban istighfar. Ia tidak selalu mengubah angka di rekening secara langsung, tetapi ia mengubah kondisi batin seseorang. Dan ketika batin berubah, kehidupan pun ikut berubah. Di bulan Rajab, istighfar juga menjadi sarana untuk membersihkan niat dalam berhutang. Karena dalam Islam, hutang adalah amanah. Orang yang berhutang dengan niat melunasi akan mendapatkan pertolongan Allah. Sementara orang yang berhutang dengan niat menghindar akan kehilangan keberkahan. Istighfar membantu seseorang untuk jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini hutang digunakan untuk kebutuhan yang benar? Apakah ada gaya hidup yang perlu dikoreksi? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul setelah hati dilunakkan oleh istighfar. Lebih dari itu, istighfar juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mematahkan ego yang seringkali menjadi penghalang datangnya bantuan. Ketika seseorang mau mengakui kelemahannya di hadapan Allah, Allah justru meninggikannya di hadapan manusia. Rajab adalah waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan ini. Tidak perlu menunggu sampai Ramadan, tidak perlu menunggu hutang bertambah parah. Mulailah hari ini dengan istighfar yang jujur dan konsisten. Karena seringkali, jalan keluar dari masalah besar dimulai dari satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan hati yang hancur namun penuh harap. Astaghfirullah. Dan ketika istighfar telah menjadi nafas harian, maka amalan-amalan berikutnya akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima kebaikan, lebih siap menyambut rizki, dan lebih kuat menghadapi ujian. Inilah fondasi awal dari perjalanan keluar dari lilitan hutang di bulan Rajab. Sebuah perjalanan yang tidak instan, tetapi nyata. Tidak bising, tetapi dalam. Dan semuanya bermula dari keberanian untuk kembali, memohon ampun, dan percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang bersungguh-sungguh.
Di saat sebagian orang berpikir bahwa memberi hanya pantas dilakukan ketika hidup dalam kelapangan, Islam justru mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Sedekah seringkali paling bernilai ketika dilakukan di tengah keterbatasan. Dan di bulan Rajab, pesan ini terasa semakin kuat, terutama bagi mereka yang sedang terhimpit hutang. Bagi orang yang terlilit hutang, kata sedekah kerap terdengar menakutkan. Pikiran langsung dipenuhi pertanyaan, bagaimana mungkin memberi jika untuk diri sendiri saja terasa kurang? Namun disitulah letak ujian keyakinan. Karena sedekah dalam Islam bukan sekadar transaksi materi, melainkan pernyataan iman. Para ulama sepakat bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan sebaliknya, sedekah membuka pintu rezeki yang tidak selalu berbentuk uang. Ia bisa datang dalam bentuk kemudahan, kesehatan, ketenangan, hingga pertolongan yang tak disangka-sangka. Di bulan Rajab, sedekah memiliki kedudukan yang istimewa. Rajab sebagai bulan yang dimuliakan menjadikan setiap amal kebaikan bernilai lebih besar. Sedekah yang dikeluarkan di bulan ini diyakini memiliki daya tolak bala dan pembersih harta yang sangat kuat. Banyak orang yang terjerat hutang sebenarnya tidak kekurangan penghasilan, tetapi kehilangan keberkahan. Uang datang dan pergi dengan cepat. Pengeluaran terasa selalu lebih besar dari pemasukan. Dalam kondisi seperti ini, sedekah menjadi cara untuk mengundang kembali keberkahan yang hilang. Sedekah tidak harus besar. Islam tidak memberatkan. Bahkan senyum, bantuan tenaga, atau memberi makan orang lain dengan apa yang kita miliki, semua itu termasuk sedekah. Yang terpenting adalah keikhlasan dan keyakinan bahwa apa yang diberikan tidak akan sia-sia. Di tengah kesulitan ekonomi, sedekah seringkali menjadi ujian paling berat. Namun justru karena itulah nilainya menjadi tinggi. Memberi di saat lapang adalah kebiasaan. Memberi di saat sempit adalah bukti iman. Bulan Rajab mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu bertambah dengan cara ditimbun. Ada kalanya, rezeki justru mengalir deras ketika seseorang berani melepas sebagian kecil dari apa yang ia miliki. Sedekah menjadi simbol kepercayaan penuh kepada Allah sebagai pemberi rezeki sejati. Dalam banyak kisah nyata, orang-orang yang berani bersedekah meski sedang berhutang justru merasakan perubahan yang mengejutkan. Bukan selalu berupa uang kontan, tetapi kemudahan demi kemudahan yang sebelumnya terasa mustahil. Ada yang mendapatkan keringanan cicilan. Ada yang dipertemukan dengan orang yang membantu tanpa diminta. Ada pula yang diberi jalan usaha kecil yang perlahan tumbuh menjadi sumber penghasilan stabil. Semua itu terjadi setelah mereka berani mengambil satu langkah kecil, bersedekah dengan ikhlas. Sedekah juga memiliki dampak psikologis yang besar. Ia mematahkan rasa takut akan kekurangan. Ketika seseorang berani memberi, ia secara tidak langsung melatih dirinya untuk percaya bahwa hidupnya tidak sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Rasa takut inilah yang sering memperparah beban hutang. Takut tidak cukup, takut gagal, takut masa depan gelap. Sedekah datang sebagai terapi jiwa yang lembut, mengingatkan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Di bulan Rajab, sedekah sebaiknya dilakukan secara konsisten. Tidak harus setiap hari dengan nominal besar, tetapi rutin dan penuh kesadaran. Misalnya menyisihkan uang receh setiap hari Jumat, memberi makan orang yang membutuhkan, atau membantu keluarga terdekat yang kesulitan. Para ulama menekankan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Tidak untuk pamer, tidak untuk pujian, tetapi murni karena Allah. Sedekah seperti inilah yang paling kuat mengundang pertolongan. Sedekah juga membersihkan niat dalam mencari rezeki. Ketika seseorang terbiasa memberi, ia akan lebih berhati-hati dalam memperoleh harta. Ia tidak ingin rezeki yang didapat tercemar oleh hal-hal yang tidak halal karena ia sadar bahwa harta itu juga akan dibagikan kepada orang lain. Bagi mereka yang terlilit hutang, sedekah menjadi latihan kejujuran dan tanggung jawab. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga tentang hadir bagi sesama meski dalam keterbatasan. Menariknya, banyak orang yang awalnya bersedekah dengan niat agar hutangnya lunas, justru menemukan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan batin. Mereka tidak lagi hidup dalam kecemasan berlebihan. Mereka lebih menerima proses dan lebih sabar menghadapi ujian. Ketenangan inilah yang sering membuka pintu solusi. Ketika pikiran jernih, seseorang mampu melihat peluang yang sebelumnya terlewat. Ia mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dan mampu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak yang memberi hutang.
Sedekah juga memiliki kekuatan sosial. Orang yang dikenal dermawan, meski sederhana, seringkali mendapatkan kepercayaan dan simpati dari lingkungan sekitarnya. Dari kepercayaan inilah, bantuan dan peluang sering datang. Rajab mengajarkan bahwa sedekah bukan tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa tulus hati yang menyertainya. Bahkan sedekah paling kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan bisa menjadi sebab datangnya pertolongan besar. Bagi mereka yang masih ragu, para ulama mengingatkan satu hal penting. Allah tidak ingkar janji. Apapun yang dikeluarkan di jalannya akan diganti, baik di dunia maupun di akhirat. Dan penggantian dari Allah selalu lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Sedekah di bulan Rajab juga menjadi persiapan mental menuju bulan-bulan berikutnya. Ia melatih hati agar ringan memberi, sehingga ketika memasuki Sya'ban dan Ramadan, seseorang sudah terbiasa dengan kebaikan. Bagi orang yang terlilit hutang, ini adalah pesan penting. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Karena seringkali, jalan menuju kecukupan justru dimulai dari keberanian untuk memberi. Dan ketika sedekah telah menjadi kebiasaan, doa pun menjadi lebih ringan untuk dipanjatkan. Hati yang terbuka oleh sedekah akan lebih mudah berserah, lebih khusyuk dalam munajat, dan lebih siap menerima ketentuan Allah. Karena pada akhirnya, sedekah bukan hanya menggerakkan harta, tetapi juga menggerakkan takdir, dengan izin Allah. Setelah istighfar membersihkan jiwa, salat duha menata ikhtiar, dan sedekah melapangkan keberkahan, Islam mengajarkan satu amalan yang menjadi inti dari seluruh perjuangan seorang hamba, doa. Bagi mereka yang terlilit hutang, doa bukan sekadar permohonan, melainkan nafas harapan terakhir ketika semua jalan dunia terasa sempit. Doa dalam Islam bukan tanda kelemahan, tetapi bukti ketundukan. Ia adalah pengakuan jujur bahwa manusia memiliki batas, sementara Allah tidak memiliki batas kekuasaan. Dan di bulan Rajab, doa memiliki bobot yang berbeda. Rajab adalah bulan yang dimuliakan, bulan di mana pintu-pintu langit dibuka lebih lebar, dan permohonan seorang hamba lebih dekat untuk dikabulkan. Hutang seringkali bukan hanya masalah angka, tetapi masalah batin. Ia menciptakan kecemasan berkepanjangan, rasa malu, bahkan putus asa. Banyak orang yang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Dalam kondisi seperti inilah, doa menjadi tempat bersandar yang paling jujur. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan doa khusus bagi orang yang terlilit hutang. Doa-doa ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu melapangkan kesempitan dan mencukupkan kekurangan. Para ulama menegaskan, siapa yang bersungguh-sungguh berdoa dengan hati yang hadir, maka doanya tidak akan kembali dengan tangan kosong. Di bulan Rajab, doa pelunasan hutang dianjurkan untuk dibaca secara rutin, terutama di waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir, setelah sholat fardu, di antara azan dan iqamah, serta pada hari Jumat, adalah waktu-waktu di mana doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Namun doa yang dimaksud bukan doa yang tergesa-gesa, bukan doa yang diucapkan sambil lalu. Doa yang mengetuk pintu langit adalah doa yang lahir dari hati yang tunduk, penuh harap, dan jujur mengakui kelemahan diri. Banyak orang berdoa agar hutangnya lunas, tetapi lupa berdoa agar diberi kekuatan menjalani prosesnya. Padahal seringkali, yang paling dibutuhkan bukan pelunasan instan, melainkan keteguhan hati agar tidak hancur di tengah jalan. Doa mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan bahwa tidak semua permintaan dikabulkan sesuai waktu yang kita inginkan, tetapi selalu sesuai waktu yang terbaik menurut Allah. Dan disitulah ujian keimanan seorang hamba diuji. Dalam banyak kisah nyata, orang-orang yang istiqomah membaca doa pelunasan hutang merasakan perubahan yang halus namun nyata. Hati mereka menjadi lebih tenang, pikiran mereka menjadi lebih jernih, dan dari ketenangan itulah solusi mulai muncul satu persatu. Ada yang awalnya merasa mustahil melunasi hutang, namun tiba-tiba menemukan jalan negosiasi yang baik. Ada yang mendapatkan pekerjaan tambahan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ada pula yang diberi kemudahan dalam usaha kecil yang perlahan berkembang. Semua itu tidak terjadi karena doa semata, tetapi karena doa mengubah cara seseorang memandang hidup. Doa mengajarkan untuk tidak putus asa, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak membenci diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Di bulan Rajab, doa juga menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Hutang seringkali membuat seseorang sibuk memikirkan dunia hingga lupa memperhatikan urusan akhirat. Doa mengembalikan keseimbangan itu.
Para ulama mengingatkan bahwa doa yang paling kuat adalah doa yang disertai dengan pengakuan dosa dan permohonan ampun. Karena dosa seringkali menjadi penghalang terkabulnya doa. Inilah mengapa istighfar, doa dan amal salih saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Doa pelunasan hutang juga sebaiknya disertai dengan niat yang lurus, niat untuk melunasi bukan menghindari, niat untuk bertanggung jawab bukan lari dari kewajiban. Allah mencintai hambanya yang jujur dalam niat, meski kemampuannya terbatas. Di bulan Rajab, para ulama menganjurkan agar doa dibaca dengan konsisten, bukan hanya saat terdesak. Konsistensi menunjukkan kesungguhan. Ia menandakan bahwa doa bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi bagian dari perjalanan spiritual. Doa juga melatih kerendahan hati. Ia mematahkan ego yang seringkali membuat seseorang enggan meminta bantuan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ketika seseorang terbiasa berdoa, ia akan lebih mudah mengakui kelemahannya dan lebih terbuka menerima pertolongan. Bagi orang yang terlilit hutang, ini adalah pelajaran penting, karena seringkali jalan keluar datang bukan dari kekuatan sendiri, tetapi dari keberanian untuk meminta dan menerima pertolongan dengan lapang dada. Di bulan Rajab, doa juga menjadi sarana untuk menenangkan pikiran sebelum mengambil keputusan penting. Banyak keputusan finansial yang keliru diambil dalam kondisi panik. Doa membantu menurunkan ketegangan, sehingga keputusan yang diambil lebih bijak dan terukur. Menariknya, banyak orang yang bersaksi bahwa setelah mereka rutin berdoa dengan sungguh-sungguh, sikap orang-orang di sekitar mereka pun berubah. Penagih hutang menjadi lebih lunak, keluarga menjadi lebih pengertian, lingkungan menjadi lebih suportif. Ini bukan kebetulan. Doa tidak hanya menggerakkan langit, tetapi juga menggerakkan hati manusia. Dengan izin Allah, doa mampu membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Rajab adalah waktu yang tepat untuk menjadikan doa sebagai kebiasaan, bukan hanya pelarian. Setiap selesai sholat, setiap selesai beristighfar, setiap kali hati terasa sempit, doa menjadi tempat kembali. Karena pada akhirnya, doa adalah pengakuan bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Allah yang mendengar setiap keluh kesah, mengetahui setiap beban, dan mampu mengubah keadaan kapanpun Dia menghendaki. Dan ketika doa telah menjadi nafas hidup, maka seseorang akan lebih siap untuk memperbaiki niat, menjaga kejujuran, dan menata ulang hidupnya dengan lebih bertanggung jawab. Karena pertolongan Allah seringkali datang bukan saat seseorang merasa paling kuat, tetapi saat ia paling jujur dalam berserah. Pada titik inilah, bulan Rajab tidak lagi sekedar nama dalam kalender Hijriah. Ia berubah menjadi ruang perenungan, tempat setiap manusia diajak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu menatap hidupnya dengan lebih jujur. Terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalam tekanan hutang, Rajab menghadirkan satu pesan yang jelas. Kesulitan bukan akhir, tetapi undangan untuk berubah. Hutang seringkali membuat seseorang merasa terpojok. Hari-hari dijalani dengan rasa was-was. Malam-malam dilewati dengan pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Bahkan ibadah pun terasa hambar, karena hati sibuk memikirkan urusan dunia. Dalam kondisi seperti ini, Rajab hadir bukan untuk menambah beban, tetapi untuk mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. 5 amalan yang telah dibahas sebelumnya bukanlah formula instan. Tidak ada jaminan hutang akan lunas dalam hitungan hari. Namun Islam tidak pernah menjanjikan keajaiban tanpa proses. Yang dijanjikan adalah pertolongan bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Istighfar mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Salat duha menata ulang cara pandang terhadap rezeki, bahwa kecukupan datang dari Allah, bukan semata dari usaha manusia. Sedekah mematahkan rasa takut akan kekurangan dan mengundang keberkahan yang sering tak terlihat. Doa menguatkan harapan di saat akal mencapai batasnya, dan niat yang lurus menjaga agar semua perjuangan tidak melenceng dari jalan yang benar. Jika dilihat secara utuh, kelima amalan ini bukan berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, membentuk satu rangkaian perubahan hidup. Perubahan dari dalam keluar, dari hati ke tindakan, dari ketergantungan pada dunia, menuju kepercayaan penuh kepada Allah. Banyak orang berharap perubahan hidup datang dari luar, pekerjaan baru, bantuan orang lain, atau keajaiban finansial. Namun Islam mengajarkan bahwa perubahan sejati hampir selalu dimulai dari dalam diri. Ketika hati berubah, hidup pun mengikuti. Rajab adalah bulan yang tepat untuk memulai perubahan itu, karena Rajab berada di antara masa lalu dan masa depan.
Ia menjadi jembatan antara kesalahan yang telah terjadi dan harapan yang ingin diraih. Siapapun yang memanfaatkan Rajab dengan sungguh-sungguh sedang menyiapkan dirinya untuk memasuki bulan-bulan berikutnya dengan lebih kuat. Bagi mereka yang saat ini masih bergulap dengan hutang, penting untuk memahami satu hal. Allah tidak menuntut hasil, Allah menilai proses. Setiap niat baik dicatat, setiap langkah kecil dihitung. Bahkan kesabaran di saat gagal pun bernilai ibadah. Seringkali orang merasa putus asa karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat orang lain tampak mudah hidupnya, lalu bertanya mengapa dirinya terus diuji. Padahal setiap orang memiliki jalan ujian yang berbeda. Hutang yang Anda pikul hari ini bisa jadi adalah sarana Allah untuk membentuk keteguhan, kedewasaan, dan kedekatan dengannya. Rajab mengajarkan untuk berhenti menyalahkan keadaan, lalu mulai memperbaiki sikap. Tidak semua hal bisa diubah sekaligus, tetapi selalu ada satu hal yang bisa diubah hari ini. Niat. Niat untuk lebih jujur, niat untuk lebih sabar, niat untuk tidak menyerah. Dalam banyak kisah, orang-orang yang akhirnya keluar dari lilitan hutang bukanlah mereka yang paling cerdas atau paling beruntung, tetapi mereka yang paling konsisten. Konsisten memperbaiki diri, konsisten beribadah meski hati lelah, konsisten berusaha meski hasil belum terlihat. Konsistensi inilah yang seringkali diuji. Karena perubahan jarang terjadi secara dramatis, ia hadir pelan-pelan, kadang hampir tak terasa. Namun ketika disadari, hidup sudah berada di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Rajab juga mengajarkan untuk berdamai dengan proses. Tidak semua doa dikabulkan sesuai waktu yang diinginkan. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Tetapi Allah Maha mengetahui kapan hambanya siap menerima kelapangan. Bagi orang yang terlilit hutang, berdamai dengan proses adalah kunci agar tidak hancur di tengah jalan. Karena putus asa seringkali lebih berbahaya daripada hutang itu sendiri. Putus asa membuat seseorang berhenti berusaha, berhenti berdoa, dan berhenti berharap. Islam tidak mengajarkan keputusasaan. Bahkan di titik terendah sekalipun, harapan tetap harus dijaga. Dan Rajab adalah bulan untuk menyalakan kembali harapan itu. Bulan ini mengajarkan bahwa setiap kesulitan memiliki masa. Tidak ada malam yang abadi, tidak ada kesempitan yang kekal. Selama seseorang masih bernafas dan mau kembali kepada Allah, jalan keluar selalu ada. Bagi mereka yang hari ini masih dihimpit hutang, jangan menunggu kondisi ideal untuk berubah. Jangan menunggu hutang lunas untuk mulai mendekat kepada Allah. Justru mendekat kepada Allah lah yang sering menjadi sebab datangnya kelapangan. Mulailah dengan langkah kecil. 1 istighfar yang jujur, 2 rakaat sholat duha yang khusyuk. Sedekah sederhana dengan niat ikhlas, doa yang dipanjatkan tanpa putus, dan niat yang dijaga setiap hari. Langkah-langkah kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi jika dilakukan konsisten, ia mampu mengubah arah hidup seseorang. Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Rajab bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari komitmen baru. Komitmen untuk hidup lebih sadar, lebih bertanggung jawab, lebih dekat kepada Allah, dan lebih jujur kepada diri sendiri. Jika suatu hari nanti hutang itu benar-benar lunas, semoga yang tersisa bukan hanya kelegaan finansial, tetapi kedewasaan spiritual, karena ujian yang telah dilalui seharusnya tidak berlalu tanpa makna. Dan jika hari ini hutang itu masih ada, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menunda kelapangan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mempersiapkan Anda menerima sesuatu yang lebih besar. Hati yang kuat, iman yang matang, dan hidup yang lebih terarah. Rajab telah datang membawa pesan tentang harapan, pesan tentang perubahan, pesan bahwa pintu langit tidak pernah tertutup bagi mereka yang mau mengetuknya dengan sungguh-sungguh. Kini, pilihan ada di tangan kita. Apakah Rajab akan berlalu begitu saja seperti bulan-bulan sebelumnya, atau menjadi titik balik dalam perjalanan hidup kita? Karena pada akhirnya, bukan Rajab yang menentukan nasib seseorang, tetapi bagaimana seseorang memanfaatkan Rajab untuk kembali kepada Allah. Dan di sanalah, seringkali semua jalan keluar bermula. Ada satu amalan lain yang sering diucapkan oleh lisan, tetapi jarang benar-benar dihidupkan oleh hati. Padahal, amalan inilah yang oleh para ulama disebut sebagai kunci langit dalam membuka pintu rizki dan menghapus himpitan hidup, termasuk utang yang terasa tak berujung. Amalan itu adalah memperbanyak istighfar dengan kesadaran penuh, bukan sekedar rutinitas, melainkan pengakuan jujur atas kelemahan diri di hadapan Allah. Istighfar di bulan Rajab memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rajab adalah bulan penyucian, bulan membersihkan diri sebelum memasuki Sya'ban dan Ramadan. Banyak orang berdoa agar utangnya lunas,
tetapi lupa membersihkan sebab-sebab batin yang membuat rizki terasa sempit. Dalam Al-Quran dan banyak riwayat, istighfar selalu dikaitkan dengan kelapangan rizki, turunnya hujan keberkahan, dan terbukanya jalan keluar dari kesempitan. Utang, dalam banyak kasus, bukan hanya akibat kurangnya penghasilan. Ia sering menjadi buah dari kelalaian, keputusan tergesa-gesa, atau dosa-dosa yang menumpuk tanpa disadari. Istighfar hadir sebagai amalan yang menyentuh akar persoalan. Ketika seorang hamba mengakui kesalahannya, menyesali kelalaiannya, dan bertekad memperbaiki diri, saat itulah pertolongan Allah mulai bergerak. Di bulan Rajab, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak istighfar minimal ratusan kali setiap hari, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, setelah sholat subuh dan menjelang maghrib. Namun yang lebih penting dari jumlah adalah kualitasnya. Istighfar yang benar membuat hati bergetar, mata basah, dan jiwa merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Banyak orang mengucap astagfirullah, tetapi pikirannya masih dipenuhi kecemasan dunia. Istighfar di bulan Rajab mengajarkan kehadiran hati. Setiap lafaz istighfar seolah menjadi pengakuan, "Ya Allah, aku lemah, aku salah, aku tidak mampu menyelesaikan masalah ini tanpa pertolongan-Mu." Pengakuan inilah yang mengundang rahmat. Dalam sejarah Islam, tidak sedikit kisah tentang orang-orang yang terbelit kesulitan hidup, lalu menemukan jalan keluar melalui istighfar. Dikisahkan seorang ulama didatangi beberapa orang dengan masalah berbeda. Satu mengeluh kemarau, satu mengeluh kemiskinan, satu belum memiliki keturunan. Jawaban sang ulama sama, perbanyak istighfar. Ketika ditanya mengapa jawabannya sama, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa istighfar mendatangkan hujan, harta, dan keturunan. Dalam konteks utang, istighfar bekerja dengan cara yang sering tidak kasat mata. Ia menenangkan hati yang gelisah, membuka pikiran agar lebih jernih mengambil keputusan, dan menghadirkan peluang yang sebelumnya tertutup. Orang yang rutin istighfar di bulan Rajab sering merasakan perubahan batin terlebih dahulu sebelum perubahan materi menyusul. Ketika hati tenang, seseorang tidak lagi dikuasai panik. Ia mulai mampu mengatur keuangan dengan lebih bijak, menghindari utang baru, dan fokus mencari solusi yang halal. Ini adalah buah dari istighfar yang hidup, sebab dosa dan kelalaian sering membuat seseorang ceroboh dalam mengambil keputusan finansial. Dengan istighfar, kabut itu perlahan tersingkap. Bulan Rajab juga menjadi waktu yang tepat untuk menggabungkan istighfar dengan syalawat. Syalawat membuka pintu rahmat, sementara istighfar membersihkan penghalangnya. Kombinasi keduanya ibarat membersihkan bejana, lalu mengisinya dengan air yang jernih. Hati menjadi wadah yang layak menerima keberkahan. Narasi tentang istighfar sebagai penghapus utang pada akhirnya membawa kita pada satu kesadaran penting. Allah tidak hanya melihat hasil, tetapi proses kembali seorang hamba. Utang boleh jadi masih ada, angka mungkin belum berubah, tetapi jika hati sudah kembali kepada Allah, maka pertolongan tinggal menunggu waktu. Bulan Rajab adalah kesempatan emas untuk memulai kebiasaan ini. Tidak perlu menunggu sampai utang lunas untuk beristighfar. Justru istighfarlah yang menjadi jalan menuju kelunasan itu. Dengan istiqomah, kesabaran dan keyakinan penuh, istighfar menjadi senjata sunyi yang bekerja tanpa suara, tetapi dampaknya nyata. Karena pada akhirnya, tidak ada masalah sebesar apapun yang mampu bertahan di hadapan hati yang bersih dan doa yang tulus. Dan istighfar di bulan Rajab adalah langkah awal menuju kebersihan itu. Langkah sunyi yang membawa seorang hamba keluar dari kesempitan menuju ke lapangan yang dijanjikan Allah.